Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi pada bab program linier. Di sini kita akan bahas subbab keempat, yaitu penerapan program linier di dalam pemecahan masalah. Biasanya soalnya berbentuk soal cerita. Di dalam menyelesaikannya, langkah yang pertama, kita perlu memodelkan matematika. Di sini kita akan menentukan fungsi syarat atau sistem pertidaksamaannya dan menentukan fungsi tujuan atau fungsi objektifnya. Di dalam memodelkan matematika akan terdapat dua variabel, yaitu variabel X dan variabel Y, yang kita misalkan dengan melihat apa yang ditanyakan di dalam soal. Selanjutnya, untuk langkah yang kedua, menggambar grafik daerah penyelesaian dari fungsi syarat yang sudah diketahui. Selanjutnya, untuk langkah yang ketiga, menentukan koordinat titik-titik pojok dari daerah penyelesaian. Kemudian langkah yang keempat, mensubstitusi titik-titik pojok tadi ke fungsi tujuan dalam tabel fungsi objektif. Selanjutnya, kita dapat menyimpulkan nilai optimumnya. Selanjutnya, sebagai contoh yang pertama, suatu tempat parkir luasnya 400 meter persegi. Untuk memarkir sebuah mobil diperlukan tempat seluas 10 meter persegi dan bus 20 meter persegi. Tempat parkir tersebut tidak dapat menampung lebih dari 24 kendaraan. Jika ongkos parkir mobil 5.000 dan bus 8.000, maka tentukan penghasilan maksimum yang mungkin dapat diperoleh oleh pengelola tempat parkir tersebut. Di dalam penyelesaiannya, kita masuk langkah yang pertama, yaitu memodelkan matematika. Kita misalkan X-nya sebagai banyaknya kendaraan jenis mobil dan Y sebagai banyaknya kendaraan jenis bus. Di sini dimisalkan X dan Y dari yang ditanyakan, yaitu terkait ongkos parkir mobil dan bus. Parkir mobilnya banyak mobilnya X dan banyak busnya Y. Kita masuk ke tabel fungsi syarat. Saya tuliskan di sini X dan Y-nya. Selanjutnya kita munculkan juga, karena di sini membahas luasan, saya munculkan luas lahan. Karena membahas daya tampung, saya tuliskan sebagai kapasitas, dan membahas ongkos, saya tuliskan di sini juga ongkos. Dan di sini saya tuliskan sebagai batasan. Mobil memerlukan luasan 10 meter persegi, saya tuliskan 10, dan busnya di sini yaitu 20. Dengan batasan luas lahan yang tersedia 400. Total luasan antara mobil dan bus yang parkir itu tidak boleh melebihi luas lahan yang tersedia. Jadi, tanda pertidaksamaan untuk batasan di sini yaitu kurang dari sama dengan. Untuk kapasitasnya, untuk mobil dan bus dengan batasan 24. Di sini menyatakan bahwa tempat parkir tidak dapat menampung lebih dari, artinya tanda pertidaksamaannya kurang dari sama dengan. Dan ongkosnya untuk mobil 5.000 dan bus 8.000. Kita masuk ke sistem pertidaksamaannya. Di sini kita baca ke kanan, 10 dikali X ditambah 20 dikali Y kurang dari sama dengan 400. Yang kedua, X ditambah Y kurang dari sama dengan 24. Untuk yang ketiga, X lebih dari sama dengan 0. Yang keempat, Y lebih dari sama dengan 0. Muncul pertidaksamaan ketiga dan keempat di sini dengan X dan Y lebih dari sama dengan 0 karena X dan Y sebagai banyaknya kendaraan jenis mobil maupun bus.
Di sini banyaknya kendaraan tidak mungkin bernilai negatif. Makanya di sini muncul syarat X dan Y itu lebih dari sama dengan 0. Dan X dan Y-nya merupakan elemen bilangan bulat. Di sini tidak boleh bernilai pecahan karena banyaknya mobil harus bernilai bilangan bulat. Dan untuk fungsi tujuannya yaitu ongkosnya 5000X ditambah 8000Y. Selanjutnya, langkah yang kedua yaitu menggambar grafik daerah penyelesaian dari sistem ketidaksamaan yang sudah diketahui. Yang pertama, X lebih dari sama dengan 0, batasnya X sama dengan 0. Di sini artinya di Y berapapun X-nya sama dengan 0. Artinya garis pembatasnya berimpit dengan sumbu Y. Kita buat garis yang berimpit dengan sumbu Y dan tanda panahnya ke kanan karena di X positif. Yang kedua, Y lebih dari sama dengan 0, batasnya Y sama dengan 0. Di X berapapun Y-nya sama dengan 0. Artinya garis pembatasnya berimpit dengan sumbu X. Kita buat garis yang berimpit dengan sumbu X dan tanda panahnya ke atas karena di Y positif. Untuk yang ketiga yaitu 10X ditambah 20Y kurang dari sama dengan 400 kita buat kepersamaan. Dan di sini dapat disederhanakan dengan membagi kedua ruas dengan 10. Persamaannya kita peroleh X ditambah 2Y sama dengan 40. Di sini untuk menentukan titik potong sumbu X dan sumbu Y. Titik potong terhadap sumbu X itu ketika Y-nya sama dengan 0. Kita substitusi di sini bagian Y-nya ditutupi. Kita peroleh X-nya sama dengan 40. Titik potong terhadap sumbu Y itu ketika X-nya sama dengan 0. Bagian X-nya ditutupi. 2Y sama dengan 40. Y sama dengan 40 dibagi 2 yaitu 20. Kita buat garis yang memotong sumbu X di 40 dan sumbu Y-nya di 20. Selanjutnya uji titik. Ambil titik di luar garis pembatas. Saya ambil titik di bawah garis pembatas yaitu 0,0. Saya masukkan ke sini 10 kali 0 ditambah 20 kali 0 itu hasilnya 0. 0 kurang dari sama dengan 400 merupakan pernyataan yang benar. Karena benar, daerah penyelesaian sesuai dengan daerah uji titik, yaitu tanda panahnya ke bawah. Untuk yang keempat, X ditambah Y kurang dari sama dengan 24, kita buat kepersamaan untuk menentukan titik potong sumbu X dan sumbu Y-nya. Titik potong sumbu X itu ketika Y-nya sama dengan 0. Kita substitusi di sini, bagian Y-nya ditutupi. Didapatkan X sama dengan 24. Titik potong terhadap sumbu Y itu ketika X-nya sama dengan 0. Bagian X-nya ditutupi. Kita dapatkan Y-nya sama dengan 24. Kita buat garis yang memotong sumbu X di 24 dan sumbu Y-nya di 24 di sini. Selanjutnya uji titik. Ambil titik sembarang di luar garis pembatas. Saya ambil di bawah garis pembatas 0,0. Masukkan ke sini 0 ditambah 0 itu 0. 0 kurang dari sama dengan 24 merupakan pernyataan yang benar. Karena benar maka daerah penyelesaian searah dengan daerah uji titik. Dan daerah penyelesaian seluruhnya harus memenuhi keempat tanda panah di sini. Yaitu atasnya sumbu X, kanannya sumbu Y, bawahnya garis warna merah, dan bawahnya garis warna kuning, yaitu daerah penyelesaiannya berada di sini. Selanjutnya, langkah yang ketiga, menentukan koordinat titik-titik pojok dari daerah penyelesaian. Terdapat 4 titik pojok, yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Kita cari satu persatu. Titik pojok yang pertama yaitu koordinat titik A. Titik A-nya berada di sini.
yaitu di titik 0,20. Titik pojok kedua yaitu koordinat titik B. Titik B-nya berada di sini, yaitu di titik 0,0. Titik pojok ketiga yaitu koordinat titik C. Titik C-nya berada di sini, yaitu di titik 24,0. Selanjutnya, koordinat titik pojok yang keempat yaitu di titik D. D-nya berada di sini, yang merupakan titik potong antara garis warna merah dan garis warna kuning, yang saya tuliskan sebagai titik potong garis 1 dan garis 2. Garis 1 yaitu yang warna kuning dengan persamaan X ditambah 2Y sama dengan 40. Garis yang kedua yaitu yang warna merah dengan persamaan X ditambah Y sama dengan 24. Di sini dieliminasi dan substitusi untuk menentukan nilai X dan Y sebagai koordinat titik D. Karena di sini sudah sama, koefisien X-nya bisa saya langsung kurangi. Kita peroleh Y-nya sama dengan 16. Kita substitusi ke X plus Y sama dengan 24, akan kita dapatkan bahwa X-nya sama dengan 8. Jadi titik D-nya berada di 8,16. Selanjutnya langkah yang keempat, mensubstitusi titik-titik pojok dari daerah penyelesaian ke fungsi tujuan. Kita buat tabel fungsi tujuan, yaitu 5000X ditambah 8000Y. Kita masukkan ke 4 titik pojok tadi. Titik pojok yang pertama di sini, harusnya di sini 20 ya. Tadi kan di 0,20. Didapatkan 160.000. Titik pojok yang kedua kita dapatkan 0. Titik pojok yang ketiga kita dapatkan 120.000. Titik pojok yang keempat kita dapatkan 168.000. Sehingga penghasilan maksimum yang mungkin diperoleh oleh pengelola parkir yaitu 168.000. Selanjutnya, contoh yang kedua, sebuah perusahaan akan mengangkut buah-buahan yang terdiri atas 480 kardus buah apel dan 352 peti buah jeruk. Perusahaan tersebut akan menyewa dua jenis kendaraan, yaitu mobil box dan truk. Mobil box dapat mengangkut paling banyak 40 kardus dan 16 peti. Sedangkan truk dapat mengangkut paling banyak 30 kardus dan 32 peti. Biaya sewa untuk satu mobil box sebesar Rp200.000 dan truknya sebesar Rp350.000 dalam sekali jalan. Agar biaya pengeluaran minimum, maka jenis kendaraan yang harus disewa adalah, di dalam penyelesaiannya kita masuk langkah yang pertama, yaitu memodelkan matematika. Kita misalkan X-nya sebagai banyaknya mobil box yang akan disewa dan Y sebagai banyaknya truk yang akan disewa. Di sini berdasarkan yang ditanyakan, yaitu berkaitan dengan biaya sewa antara mobil box dan truk. Sebagai X-nya di sini dan Y-nya di sini. Kita masuk ke tabel fungsi syarat. Kita misalkan X-nya tadi yaitu banyaknya mobil box, Y sebagai banyaknya truk. Saya munculkan batasannya dan di sini membahas berkaitan dengan buah apel yang dibungkus dalam kardus. Saya munculkan di sini. Dan buah jeruk yang dibungkus dalam peti. Dan juga membahas tentang biaya sewa atau ongkosnya. Di sini perusahaan akan mengangkut 480 kardus buah apel, berarti batasan untuk buah apelnya 480 dan buah jeruknya yaitu 352. Mobil box dapat mengangkut 40 kardus dan 16 peti, dan untuk truknya 30 kardus
dan 32 peti. Di sini keseluruhan buah, baik buah apel dan buah jeruk itu harus diangkat keseluruhannya. Maka di sini tanda pertidaksamaannya yaitu lebih dari sama dengan. Artinya harus keangkat untuk batasan kedua buah di sini. Sedangkan untuk ongkosnya yaitu untuk mobil box 200.000 dan truknya 350.000. Kita masuk ke sistem pertidaksamaan. Kita baca ke kanan yaitu 40 dikali X, 40X ditambah 30 dikali Y, 30Y lebih dari sama dengan 480. Di sini dapat disederhanakan dengan membagi kedua ruas dengan 10. Didapatkan 4X ditambah 3Y lebih dari sama dengan 48. Dan untuk yang kedua yaitu 16X ditambah 32Y lebih dari sama dengan 352. Disederhanakan dengan membagi kedua ruas dengan 16. Didapatkan X ditambah 2Y lebih dari sama dengan 22. Dan yang ketiga, X lebih dari sama dengan 0. Dan yang keempat, Y lebih dari sama dengan 0. Di sini harus lebih dari sama dengan 0 karena banyaknya mobil box dan truk tidak mungkin bernilai negatif. Maka harus lebih dari sama dengan 0. Dan X dan Y-nya merupakan bilangan bulat. Di sini tidak boleh bernilai pecahan karena mobil box dan truk merupakan banyaknya bilangan bulat. Sedangkan untuk fungsi tujuannya yaitu 200.000 X ditambah 350.000 Y. Selanjutnya, untuk langkah yang kedua, menggambar grafik daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan yang sudah diketahui. Yang pertama, X lebih dari sama dengan 0, batasnya di X sama dengan 0. Di Y berapapun, X-nya sama dengan 0, artinya garisnya berimpit dengan sumbu Y. Kita buat garis yang berimpit dengan sumbu Y dan tanda panahnya ke kanan, karena di X positif. Untuk yang kedua, Y lebih dari sama dengan 0, maka batasnya di Y sama dengan 0. Artinya di X berapapun Y-nya sama dengan 0. Di sini artinya garisnya berimpit dengan sumbu X. Kita buat garis yang berimpit dengan sumbu X dan tanda panahnya ke atas, karena di Y positif. Untuk yang ketiga, yaitu 4X ditambah 3Y lebih dari sama dengan 48. Kita buat persamaan untuk menentukan titik potongnya. Titik potong terhadap sumbu X itu ketika Y-nya sama dengan 0. Kita masukkan di sini, bagian Y-nya ditutupi. Diperoleh 4X sama dengan 48. X sama dengan 48 dibagi 4 yaitu 12. Titik potong terhadap sumbu Y itu ketika X-nya sama dengan 0. Kita masukkan di sini, akan kita peroleh 3Y sama dengan 48. Y sama dengan 48 dibagi 3 yaitu 16. Kita buat garis yang melalui titik potong di X-nya 12 dan Y-nya di 16. Selanjutnya uji titik. Ambil titik sembarang di luar garis pembatas. Saya ambil titik di bawah garis pembatas yaitu di 0,0. Saya masukkan di sini 4 kali 0 ditambah 3 kali 0 itu hasilnya 0. 0 lebih dari sama dengan 48 merupakan pernyataan yang salah. Karena salah, maka daerah penyelesaian itu berlawanan dengan daerah uji titik. Maka tanda panahnya ke atas. Untuk yang keempat, yaitu X ditambah 2Y lebih dari sama dengan 22, kita buat kepersamaan terlebih dahulu untuk menentukan titik potongnya. Titik potong terhadap sumbu X itu ketika Y-nya sama dengan 0. Kita masukkan di sini akan diperoleh X-nya sama dengan 22. Titik potong terhadap sumbu Y itu ketika X-nya sama dengan 0.
kita masukkan di sini akan diperoleh 2Y sama dengan 22, sehingga Y-nya sama dengan 22 dibagi 2, yaitu 11. Kita buat garis yang melalui sumbu X-nya di 22 dan sumbu Y-nya di 11. Selanjutnya uji titik. Saya ambil titik di bawah garis pembatas, yaitu 0,0. Saya masukkan di sini 0 ditambah 2 kali 0 lebih dari sama dengan 22 merupakan penyataan yang salah, karena 0 itu harusnya kurang dari 22. Karena salah, maka daerah penyelesaian itu berlawanan dengan daerah uji titik. Tanda panahnya ke atas. Daerah penyelesaian itu harus memenuhi keempat tanda panah di sini. Maka daerah penyelesaiannya merupakan daerah terbuka di sini. Selanjutnya kita masuk langkah ketiga, yaitu menentukan koordinat titik-titik pojok dari daerah penyelesaian. Di sini terdapat 3 titik pojok. Titik yang pertama, kedua, dan ketiga saya tulisi sebagai titik A, titik B, dan titik C. Untuk titik A dan titik C sudah terlihat koordinat titiknya berada di titik berapa. Untuk yang pertama, untuk koordinat titik A yaitu di 0,16 dan titik C-nya berada di titik 22,0. Sedangkan untuk titik B-nya yaitu berada di sini, yang merupakan titik potong antara garis warna merah dan garis warna ungu, yang saya tulisi sebagai titik potong garis 1 dan 2. Untuk garis 1 yaitu warna ungu dengan persamaan 4X ditambah 3Y sama dengan 48. Untuk garis kedua yaitu warna merah dengan persamaan X ditambah 2Y sama dengan 22. Di sini kita akan eliminasi substitusi untuk menentukan titik X, nilai X dan nilai Y-nya sebagai koordinat titik B. Karena belum sama koefisiennya, kita perlu menyamakan. Selanjutnya, di sini koefisien X-nya sudah sama, kita dapat eliminasi. Sehingga diperoleh min 5Y sama dengan min 40. Y-nya sama dengan min 40 dibagi min 5, kita peroleh Y-nya sama dengan 8. Y sama dengan 8, kita substitusi ke X ditambah 2Y sama dengan 22, akan diperoleh X-nya sama dengan 6. Jadi titik B berada di 6,8. Selanjutnya kita ke langkah 4, mensubstitusi titik-titik pojok dari daerah penyelesaian ke fungsi tujuan. Kita buat tabel ke fungsi tujuan dengan fungsi tujuannya yaitu 200.000 X ditambah 350.000 Y. Kita masukkan ketiga titik pojok tadi. Titik pojok yang pertama akan diperoleh nilainya 5.600.000. Titik pojok yang kedua diperoleh 4 juta. Titik pojok yang ketiga diperoleh 4.400.000. Di sini nilai minimumnya berada di 4 juta, yaitu di titik 6,8. Karena yang ditanyakan itu jenis kendaraan yang harus disewa, dengan pemisalan X-nya sebagai banyaknya mobil box dan Y-nya sebagai banyaknya mobil truk, dapat disimpulkan agar pengeluaran minimum, maka jenis kendaraan yang harus disewa yaitu 6 mobil box dan 8 jenis kendaraan truk. Dan di sini terdapat latihan soal mandiri 1-4. Silakan kalian kerjakan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.